peternakan itu bisa dibuat lebih mudah dengan aturan-aturan atau SOP yang ketat, tapi yang sangat mudah untuk diaplikasikan. Ketat tapi sangat mudah, jadi itu akan terasa ringan. Itu nanti kalau sudah berjalan kita bisa memprediksi, bisa menghitung, mengkalkulasi berapa kebutuhan kita untuk beternak, baik mulai 100 ekor, 1000 ekor, ataupun sampai 100.000 ekor ternak. Nah, itu nanti juga akan menentukan strategi ke depannya dalam bisnis pengembangan peternakan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry dari kandang Ferry's Farm yang alamatnya di Sukorejo, Ngurah, Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan pemanenan di bang pakan kita yang berupa rumput odot. Ini bang pakan kita mulai panen di usia 55 hari. Sebenarnya kalau untuk jadwal rutinan itu bisa di 45 sampai 50 hari. Karena kemarin ada tambahan jadwal sehingga membuat kita untuk melakukan pengunduran jadwal seperti itu. Untuk proses pembuatan seperti ini kita biasanya melakukan selama 3 hari. Walaupun sebenarnya kalau kita memperkerjakan 3 atau meminta bantuan 3 orang atau sampai 4 orang biasanya itu bisa selesai dalam 1 hari. Itu dalam satu babatan ini kan kita hanya butuh 3 sampai 4 pickup dengan kondisi ada samping itu loh, atau sekitar kalau dihitung dalam bongkok itu 80 bongkok kali 3 seperti itu. Dalam setiap satu pickup itu kita menghasilkan 1,5 ton sampai 1,8 ton tergantung banyak sedikitnya bongkokan. Kalau bongkokan kita standarkan dengan panjangnya tali seperti ini teman-teman. Dengan panjang tali sekitar 120 cm ini kita bisa menghasilkan sekitar 25 sampai 27 kg dalam setiap satu bongkok. Ini nanti kita buat simpul seperti ini untuk memudahkan ketika melakukan pembongkokan rumput. Nah, ini kita gini kan, terus kita tarik dan kita simpul hidup seperti ini nanti. Jadi misalnya ini ada rumput, nanti akan mudah. Ini ada rumputnya ya. Ini ditarik gini sangat kuat. Ini sangat kuat dan ketika ngelepas nanti dengan cukup mudah. Gini tok. Nah, ini udah lepas. Untuk rumput-rumput yang kita babat ini memang kita strategi untuk dibabat secara serentak. Dari lahan 1000 meter persegi ini kita babat serentak dengan alasan untuk sekali babat langsung habis, sehingga nanti untuk memudahkan pemupukan dan perawatan bisa tumbuh serentak, dan pengerjaan pemupukan dan pengairan itu bisa dilakukan dalam satu waktu saja. Kalau kita babat setiap hari oke, mungkin bisa, tapi untuk maintenance rumput agar jadi bagus itu akan lebih sulit karena kita memerlukan banyak waktu dan banyak kegiatan. Walaupun kegiatannya rendah dan waktunya sedikit, tapi kita ulang berkali-kali seperti itu. Jadi untuk memudahkan di sini memang harus dibabat serentak seperti ini. Kalau tidak selesai 1 hari, paling lama selama 3 hari seperti itu. Jadi untuk proses pembabatan sendiri itu dilakukan 3 dan 4 orang selama 3 jam sampai 4 jam. Itu sudah menghasilkan rumput sebanyak 1,5 ton paling sedikit, dan paling banyak 1,8 ton. Untuk lahan 1000 meter persegi ini kita biasanya mendapat kalau pas bagus-bagusnya pas hujan itu bisa sampai 5 ton. Tapi kalau untuk kemarau kita hanya menggunakan bantuan air sumber, itu penyusutannya 4,2 sampai 4,5 ton. Itu kita bisa estimasi karena kita bisa menghitung dari berat per bongkok. Karena ukuran tali kita tetap sama seperti itu. Jadi lebih berat dan lebih ringan seperti itu saja, tergantung dari usianya. Kalau usia babat kan kita sama, usia babat kita sama, dan panjang tali kita sama. Jadi semua kita standarkan, jadi untuk memudahkan dalam perhitungan. Untuk pakan 1,5 ton itu sendiri per pickup
itu agar mudah menghitungnya kita pakai 1,5 ton saja, itu hanya dipakai 30%-nya saja dari total ransum. Nah, sisanya kita menggunakan bahan kering, 20% itu serat kering dan 50% itu konsentrat penguat seperti itu. Itu bisa kita kasih ke 130 ekor domba, itu cukup untuk lahan 1000 meter persegi ini dari panen ke panen. Jadi selama 45 hari dengan rasio 30% rumput kita ini dan 70% konsentrat, itu cukup untuk dari panen ke panen atau 1,5 bulan seperti itu. Oh, jadi ini Mas, jadi tepak ini dengan 100 ini sangat mudah, cukup dengan 1 hari sampai 3 hari ngarit dan bikin matang juga bisa. Oh ya, jadi kesimpulannya untuk ternak 130 ekor itu tadi, kita hanya memerlukan lahan 1000 meter persegi dengan rasio pakan 30% rumput kita. Ini tanpa pelayuan ya, ini tanpa pelayuan. Nanti atau besok bisa langsung kita chopper karena menggunakan serat kering dan konsentrat kering 70% seperti itu. Ini cukup dilakukan cukup mudah, dari 45 hari atau sekali panen itu kita hanya mengerjakan babat. Kalau sehari bisa selesai ya sehari, tapi paling lama 3 hari dalam 45 hari itu. Nanti proses pencoperan dan pencampuran itu bisa 3 hari. Jadi kita hanya butuh 1 minggu saja dalam sekali pembuatan pakan dan sekali panen ini. Jadi memang harus terjadwal teman-teman. Untuk 1 minggu ini kita jadwal untuk 3 harinya ngarit, 3 harinya untuk melakukan pengemasan pakan dan pemrosesan pakan itu sendiri untuk dijadikan pakan 45 hari dengan jumlah ternak 130 ekor. Itu yang saya alami di peternakan saya. Jadi untuk teman-teman misalnya untuk meringkas atau mengadopsi sistem yang digunakan di Veris Farm itu juga bisa dengan penghitungan. Ini kan ada 1000 meter persegi. 1000 meter persegi ini cukup untuk 130 ekor. Nah, bagaimana kalau kita hanya punya 1 ekor atau 10 ekor? Kita tinggal membagi 10 saja. Contoh untuk 13 ya, mudahnya berarti untuk 13 sampai 15 kan kita 130 itu kita bagi 10. Berarti untuk 1000 meter persegi ini kita bagi dengan 10 juga. Jadi hanya perlu 100 meter persegi untuk 10 sampai 13 ekor atau 1 paket breeding seperti itu. Itu bisa untuk 45 hari sekali mengerjakan. Kemungkinan rasio panennya juga 1/10-nya juga, dari 6 hari itu tadi bisa kita bagi 10, mungkin sehari sampai 2 hari selesai. Itu untuk pakan selama 45 hari. Jadi cukup mudah kita melakukan. Misalnya kita memang bekerja di luar, kita bisa membagi untuk waktu 1 harinya untuk babat, 1 harinya untuk memproses pakan dengan ternak, kapasitas ternak sebanyak 13 ekor itu tadi. Tinggal dibagi 10 saja. Dengan catatan pemakaian rumput ini tadi harus sama rasionya, 30% rumput dan 70%-nya adalah bahan kering. Jadi untuk pakan full hijauan seperti ini kita tidak merekomendasikan. Karena kenapa? Satu, pakan seperti ini kalau sudah dibabat akan mengalami pelayuan, beda kalau masih tumbuh di rumput. Jadi kita tidak bisa membabat secara serentak, secara langsung. Jadi kita ada jadwal untuk ngarit itu mungkin 2-3 hari kan layu. Jadi hari keempat harus babat lagi, hari ke-8 harus babat lagi. Jadi setiap interval 3 hari berarti dalam 1 bulan 10 kali babatan seperti itu. Dan konsumsinya pun akan lebih banyak karena pakan ini pakan segar dengan kadar air yang cukup tinggi, sehingga membuat rumen itu sebenarnya penuh dengan pakan yang mengandung banyak kadar air seperti itu. Jadi volume rumen itu dipenuhi oleh air, sehingga untuk tingkat kekenyangan itu sangat berbeda jauh dengan menggunakan pakan yang kering atau pakan yang kering yang sudah terolah. Apalagi itu akan lebih bagus untuk perkembangan. Pengetahuan tambahan sebenarnya, air itu dibutuhkan oleh tubuh itu secukupnya saja. Hanya ketika untuk membasahi dan
menghindari dehidrasi di di tubuh ternak seperti itu. Jadi kalau kita memaksakan makan dengan rumput segar ini, kita memaksa makan dan minum dalam waktu bersamaan dalam takaran yang kita tentukan, bukan yang ditentukan oleh ternak itu sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Di dalam rumen itu terjadi pengolahan nutrisi, misalnya kadar air adalah 75%. Yang terolah sebenarnya adalah 25% yang bisa diserap oleh tubuh. Yang 75% itu tetap terolah menggunakan energi dan kalori yang ditimbun oleh tubuh, sehingga ujung-ujungnya kan kebuang air itu, dibuang kalau nggak dipakai oleh tubuh. Jadi istilahnya ngerampen di dalam tubuh, kan ada ngerampen di dalam palung, itu adalah beberapa pakan yang tingkat palatabelnya rendah. Yang kedua adalah palatabel tinggi, cuma tidak terolah dan tidak termanfaatkan oleh tubuh ternak kita, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga yang 20%, 25% itu tadi terolah energinya untuk mengolah yang 75% dan tidak termanfaatkan secara 100%. Itu tadi teman-teman. Jadi saran saya pribadi, kalau untuk rumput seperti ini bisa satu melakukan pelayuan, atau yang kedua dicampur dengan bahan kering lebih dari 40% ke atas, sehingga menekan kadar air yang ada di dalam ransum pakan keseluruhan yang dibawa oleh rumput odot ini sendiri, seperti itu. Selain itu tadi untuk membahas pakan, kita juga itu untuk perawatan ternak kita. Nah, ini adalah bank pakan dari ternak kita. Untuk itu harus ada teknik-teknik khusus untuk membuat bahan pakan ini bisa memproduksi secara berkesinambungan dengan produktivitas yang grafiknya bagus. Kalau bisa meningkat, itu kita juga ada teknik-teknik tersendiri. Salah satunya adalah teknik pembabatan. Ini harus rata tanah kalau bisa. Ini semepet mungkin dengan tanah. Ini agar nanti tumbuhnya akan lebih bagus. Lebih bagus kalau kita babat setinggi ini, nanti tumbuh yang di atasnya sini. Contoh ini ya. Ini berarti tumbuh yang di atasnya sini. Jadi semakin kecil sehingga mempengaruhi produktivitas atau rendemen dari hasil lahan kita ini sendiri. Seperti itu. Selain teknik dari pembabatan itu sendiri yang harus ngepok ini tadi, kita juga ada pemupukan secara berkala. Nah, rumput ini kan medianya tanah. Selain kita melakukan pemupukan untuk menyuburkan tanaman, kita harus menjaga agar tanahnya tetap subur. Jangan sampai rusak, seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan pupuk-pupuk alam, yaitu terbuat dari kotoran-kotoran hewan yang ada di kandang atau kohe, itu sebanyak 2 kali pemupukan itu untuk kotoran hewan dan sekali pemupukan untuk kimia, sehingga tetap menggunakan pupuk kimia tapi kita imbangi dengan pupuk kotoran hewan. Selain itu juga untuk menjaga produktivitasnya, untuk musim hujan kita hanya melakukan pengairan sebanyak 1 kali. Untuk musim kemarau kita bisa 3 sampai 4 kali. Jadi rumput kita kenyang, tanah kita tetap terjaga kesehatannya, sehingga ternak kita di rumah juga mendapatkan pakan yang penuh, sehingga mengenyangkan, nutrisi tercukupi, kembali lagi ke peternaknya, sehingga peternaknya tidak menambah-nambah pikiran untuk mengganti pakan ternak itu sendiri, karena semua sudah terjamin, kita terintegrasi semua, dari mulai tanah, kecukupan air, dari mulai kualitas odot, nanti akan sampai kualitas hewan, hingga membuat hidup peternak itu semakin berkualitas. Umumnya untuk di sini itu untuk kegiatan pembabatan seperti ini, 1 bongkok itu sampai naik ke mobil itu rata-rata di 2000 sampai 2500 itu per bongkok. Jadi untuk teman-teman nanti bisa mengkalkulasi berapa banyak bongkok aneh, kita standarkan dengan tali-tali itu tadi, sehingga bisa mengestimasi harga per kilo pakan dari operasional pembabatan itu sendiri. Seperti itu, nanti kita tambahi biaya pembabatan itu sendiri gitu. Yang kedua konsumsi, terus transportasi. Nah, seperti itu nanti kita kalkulasikan, sehingga ketika kita mendapat 1 ton dengan biaya 300.000, berarti itu sama dengan Rp300 per kilo.
dari bahan pakan kita itu sendiri. Ini kenapa bisa kita hitung langsung, karena kita melakukan standarisasi dari tali dan juga kita melakukan pencoperan itu langsung, tidak menunggu pelayuan, karena kita menggunakan bahan kering sebanyak 70% dari total ransum seperti itu. Jadi 300.000 itu nanti untuk harga pokok dari rumput kita yang berupa serat 30% dan tambahannya adalah ransum, sehingga kita nanti tahu berapa HPP per kilo dari pakan kita. Setelah kita tahu HPP dari pakan kita per kilonya, kita akan bisa menghitung feed intake atau kos harian dari kebutuhan kandang kita, sehingga untuk bisnis peternakan ini memang bisnis yang sebenarnya kalau dibilang mudah ya mudah, kalau dibilang rumit sebenarnya bisa dipermudah dengan cara pencatatan itu sendiri secara rinci, sehingga kita akan bisa mengetahui berapa minimal profit kita, berapa minimal ternak yang kita harus hasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan jangka ke depannya itu semua terhitung dari yang kita rencanakan itu tadi. Jadi cukup mudah asalkan kita disiplin dan tertib dan terus menjaga koreksi dan evaluasi dalam kegiatan peternakan itu sendiri. Dari semua kegiatan-kegiatan atau beberapa kata-kata yang kami sampaikan dalam video ini, kita bisa menyimpulkan sebenarnya peternakan itu bisa dibuat lebih mudah dengan aturan-aturan atau SOP yang ketat, tapi yang sangat mudah untuk diaplikasikan. Ketat tapi sangat mudah, jadi itu akan terasa ringan. Itu nanti kalau sudah berjalan, kita bisa memprediksi, bisa menghitung, mengkalkulasi berapa kebutuhan kita untuk beternak, baik mulai 100 ekor, 1000 ekor, ataupun sampai 100.000 ekor ternak. Nah, itu nanti juga akan menentukan strategi ke depannya dalam bisnis pengembangan peternakan itu sendiri. Jadi memang butuh ilmu, tapi kita butuh praktek untuk mengaplikasikan menjadi sebuah pengetahuan, sehingga kita bisa mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa suatu ilmu itu akan tepat pada kegiatan yang tepat pula dan orang yang tepat, dan nanti akan mengembangkan ilmu itu sendiri. Mungkin untuk saat ini baru itu dulu yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tentunya bagi para peternak tetap maju, sehat dan sukses. Semoga ilmunya bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin memulai berternak, coba modal itu tidak hanya sekedar uang, tapi ilmu yang mengikuti sebelum kita eksekusi dengan uang. Uang itu adalah eksekusi terakhir. Tanpa ilmu, uang akan hilang sia-sia. Seperti itu teman-teman. Oke, saya akhiri. Dari sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para teman-teman yang setia melihat channel Gapper. Semoga kita bisa maju bersama. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.